Oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan, kami bebas. Kami menang dalam-Mu Tuhan. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Katakan, oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Oleh darah-Mu, oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku menang. berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami Tuhan mengucap syukur di dalam segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, sehingga kami di hari ini Tuhan, di siang hari ini Tuhan, di ibadah raya kami yang kedua ini Tuhan, kami kudus karena penebusan darah-Mu ya Tuhan Yesus bagi kami, untuk mengampuni setiap dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, biarlah kami layak di hadapan-Mu di siang hari ini Tuhan, untuk penyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan di ibadah kami, ibadah raya yang kedua ini Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu, urapan-Mu menyertai kami Tuhan, sehingga kami bersuka cita, bersorak-sorak meninggikan Engkau di tempat-Mu yang maha kudus. Terpujilah Tuhan, dan kami bawa bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan semakin pulih ya Tuhan Yesus, semakin merdeka ya Tuhan Yesus, semakin terjadi lawatan yang baru bagi bangsa kami ini Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Tuhan persatukan, Tuhan lawat setiap pulau-pulau ya Tuhan, setiap warga bangsa dan negara kami Tuhan, suku-suku bangsa dan bahasa Tuhan, Tuhan pulihkan Tuhan, jamah persatukan bangsa kami ini Tuhan. Dan kami bawa Tuhan Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo Tuhan dan wakilnya Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas Bapak Presiden kami ini Tuhan. Biarlah Engkau kuatkan, teguhkan hatinya Tuhan dari segala goncangan-goncangan si jahat yang ingin menjatuhkan Presiden kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan, bahkan pemikiran yang tenang ya Tuhan Yesus, hati yang lapang dada ya Tuhan, sehingga Bapak Joko Widodo semakin kuat dan teguh hatinya Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, bahkan para menteri-menteri negara kami ini Tuhan, baik polisi, TNI Tuhan Yesus, bahkan dari aparat tertinggi Tuhan, mereka jamah lawak ya Tuhan, sehingga mereka takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka Tuhan dipakai untuk membawa kepemimpinan mereka Tuhan, sehingga bangsa kami ini semakin maju, semakin takut akan Engkau Tuhan. Dari pemerintahan tertinggi sampai terendah Tuhan, jamah Tuhan lawat Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa untuk para gembala-gembala kami Tuhan Yesus, baik ya Tuhan Bapak Niko Noto Raharjo Tuhan, beserta para wakilnya Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan mereka Tuhan. Tuhan urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga amanat agung Tuhan terlaksana, baik di negara kami Indonesia ini Tuhan, bahkan di luar negeri dimanapun Tuhan, sehingga amanat agung itu Tuhan dilaksanakan dengan secara secepat-cepatnya Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Bapak Iko Mulyono beserta kedua wakilnya Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Ramu para gembala kami ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan dan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang kami kasihi di tempat ini Tuhan, Bapak
Rudi Siregar ya Tuhan. Biarlah kami serahkan ya Tuhan kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan teguhkan hatinya Tuhan, kuatkan hatinya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Sehingga membawa jemaat-Mu semakin bertumbuh, semakin dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat-Mu menjadi jemaat yang militan Tuhan, yang dewasa rohani mereka Tuhan. Sehingga setiap jemaat-jemaat-Mu dipakai bagi bangsa-bangsa, suku-suku bangsa untuk bersaksi, untuk menyatakan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, berkati kedua anaknya Tuhan. Segala kecukupan, keperluan mereka Tuhan cukupkan ya Tuhan Yesus. Bahkan perusahaan yang Bapak pimpin, Bapak Gembala kami pimpin, Tuhan berikan kemajuan Tuhan Yesus bagi setiap yang dipimpin oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Bahkan setiap karyawan-karyawannya Tuhan, Tuhan berkati mereka Tuhan. Biarlah setiap karyawannya Tuhan mereka turut akan firman Tuhan, sehingga mereka Tuhan mengalami terobosan-terobosan yang baru ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa untuk jemaat-Mu GBI BKP Aston Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ketiga generasi ini Tuhan. Baik 4 generasi pun Tuhan, jemaat-Mu Tuhan berkati Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun setiap keperluan jemaat-Mu Tuhan, Tuhan cukupkan ya Tuhan. Apapun ya Tuhan pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, Tuhan berikan ya Tuhan. Yang mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Bahkan mereka yang ada di dalam pengangguran Tuhan, Tuhan tunjukkan Tuhan pekerjaan bagi mereka Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang bergumul untuk keturunan, bahkan anak, bahkan jodoh Tuhan, Tuhan jawab setiap doa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan kami bawa ya Tuhan Hotel Aston ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi atas hotel ini Tuhan. Bahkan pemimpinnya Tuhan, stafnya, bahkan karyawannya Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Sehingga gereja-Mu di tempat ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan bagi kota Bekasi ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk ya Tuhan Ruko Kenari yang ada di THB Tuhan. Tuhan pakai Ruko Kenari Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus di sekitar THB ya Tuhan, Taman Harapan Baru ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita, kita angkat tangan kita. Kita minta pengurapan dari Tuhan Yesus, bahkan Roh Kudus. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Yosef Tanalip Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Baik ya Tuhan, yang firman yang dikatakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, bagi kami, yang dibagikan bagi kami Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-Mu semakin dewasa, sehingga firman itu melekat di hati kami, dan firman itu berbuah di hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Urapan-Mu terus mengalir untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yosef Tanalip ya Tuhan Yesus. Bahkan keluarga besarnya Tuhan, pelayanannya Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, biar kami serahkan ibadah kami Tuhan, ibadah kami kedua ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berlah hadirat-Mu, urapan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami bersuka cita meninggikan Engkau di tempat-Mu yang maha kudus. Segala hormat, segala pujian, pengagungan hanya bagi-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, karena kebaikannya Dia rela mengorbankan nyawanya, bahkan mencurahkan darahnya untuk setiap kita. Tuhan kita sungguh baik, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan
penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Siap katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Jemaat saja katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik, saudara, bagi saudara dan saya. Dia baik Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari kita lambaikan tangan, kita katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Waktunya kita bersorak-sorai lebih lagi bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Kita yang mau bersorak-sorai, angkat tanganmu. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Boleh angkat kedua tangannya di atas kepala. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sebab Dialah satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, mengalahkan maut, mengalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan para para sekali lagi katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia selamatkan ganti kita.
bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Sebab Engkau satu-satunya penebus Tuhan, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan para papa para papa para papa para papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan para papa. Sekali lagi katakan para papa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sebelum duduk saudara, katakan satu dengan yang lain, Tuhanlah pembebasku. Tuhanlah pembebas. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup
dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu. Biarlah segala puji dan segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas
kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Hanya bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu ke depan Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Saya persilakan kepada hambanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. berikan kemuliaan Bapa. Pujian syukur kami hanya bagi Engkau Bapa yang layak menerima segala apa yang kami lakukan siang hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan terindah kami boleh ada di bait-Mu yang kudus, untuk dapat memberi yang terbaik lewat setiap apa yang bisa kami lakukan siang hari ini. Puji-pujian kami, penyembahan kami, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Teguhkan semuanya itu Bapa, dan biarlah keberkatan yang dari Tuhan dan terus menjadi bagian bagi setiap kami Bapa. Mari Tuhan kuduskan tempat ini, kuduskan semua kami yang ada di tempat ini, dan layakkan semua kami Bapa, agar kami layak untuk menerima akan keberkatan Tuhan lewat pengajaran firman Tuhan siang hari ini Bapa. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Di jam yang kedua saya dipercayakan untuk melayani, puji Tuhan ya. Sesuatu yang luar biasa ya. Masih dalam suasana Paskah Saudara ya. Paskah berarti ada kabar sukacita. Paskah berarti kita mengalami kemenangan. Paskah juga adalah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Dia. Ya, jadi masih dalam suasana Paskah. Oleh karena itu sebelum kita masuk dalam perenungan, saya mau pingin tanya. Apa pengalaman terindah Bapak Ibu Saudara? Boleh satu orang saja nggak apa-apa, atau satu ibu, satu bapak.
Pengalaman terindah selama ini apa? Ada yang bisa salah satu bapak duluan. Apa pengalaman terindah? Ayo, ada? Sebelum kita masuk ke renungannya. Jangan lama-lama loh. Pengalaman terindah Bapak Ibu apa selama ini? Pernah dikasih uang sekian juta? Bisa juga itu pengalaman. Dikasih mobil mewah, bisa itu pengalaman. Dikasih sepeda, pengalaman juga. Ada? Ya? Apa? Wow, dikasih anak. Dikasih keturunan. Puji Tuhan karena ada yang bergumul bertahun-tahun. Oke. Satu dari mewakili ibu-ibu. Yang mewakili ibu-ibu, mewakili bapak-bapak sudah. Yang mewakili ibu-ibu ada, ayo masa gak ada pengalaman. Pengalaman pernah ketemu dengan yang sekarang suaminya, wow ya kan. Itu juga pengalaman, kok pada gak mau ngomong ya. Harusnya itu pengalaman saya Pak, karena itu cinta pertama saya. Itu pengalaman, amin. Tapi ibu-ibu malu gak mau ngomong. Bapak-bapak juga. Ayo ada gak ibu-ibu? Pengalaman terindah. Seperti lagunya Samson. Ada? Ayo silakan Ibu. Wow. Tadi ini anak, sekarang soalnya cucu. Puji Tuhan. Oke. Nanti baru kita bahas. Kita akan lihat dalam firman Tuhan dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Terima kasih untuk pengalaman terindahnya. Dan yang gak mau sampaikan juga terima kasih. Gak enak kalau sampaikan ntar. Nanti Mari kita buka bagian firman Tuhan. Kolose pasal 2. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya baca untuk kita semuanya. Ya, kita boleh perhatikan. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa pengalaman terindah? Pengalaman terindah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman terindah ketika kita menerima Yesus, kita menghadirkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nanti baru bagian-bagian bonusnya adalah tadi. Kita dikasih duit sekian juta. Kita diberkati kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, keturunan kita, anak-anak kita. Itu adalah bonus. Tetapi yang terindah dan terutama adalah ketika kita menerima Yesus. Jadi di dalam masa Paskah yang sudah kita rayakan minggu lalu dan sekarang dalam Alkitab menceritakan masa-masa di mana Yesus memperkenalkan bahwa inilah aku, inilah Tuhanmu. Mari di dalam minggu-minggu ini, biarlah menjadi minggu perenungan buat kita. Sudahkah kita menerima kesempatan yang Tuhan beri untuk berjumpa dengan Dia secara pribadi atau tidak? Karena di dalam pembacaan kita tuh, ada 3 tingkatan orang percaya. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang pertama dia harus berakar. Berakar itu artinya dia harus tertanam. Dia harus konsisten di dalam Tuhan. Hari ini dia mengaku percaya terima Yesus, maka dia harus konsisten. Hari ini dia katakan bahwa saya mau berjemaat di sini, maka dia harus berakar di sini. Maka dia akan menemukan tujuan hidupnya. Itu tingkatan yang pertama. Lalu tingkatan yang kedua yaitu dia harus bertumbuh.
Bertumbuh ya tadi, dikembangkan potensi dalam dirinya. Karena apa? Ada sesuatunya lebih dalam dirinya, maka Tuhan tempatkan dia ada di tempat ini supaya dia bertumbuh. Maka itu Paulus katakan bahwa kamu yang telah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Konsisten, jangan pindah-pindah. Maka saya tekankan ke jemaat saya, jangan jadi jemaat jalan-jalan. Ya jelas gerejamu di mana. Boleh ibadah pertama di sini, sorenya di mana enggak masalah. Yang penting tertanam berakar di sini. Ini aduh. Saya punya pengalaman dulu, tamat S1 terus jadi melayani wakil gembala waktu itu di Depok. Gerejanya tuh besar sekali tuh. Dan waduh, jemaatnya tuh waduh banyak sekali. Sampai 500 orang. Ibadah, sekali ibadah itu. Dan dia hanya ibadah 2 kali. Saya baru datang, waduh kayaknya nyaman juga pelayanan di sini. Ya. Karena gembalanya seorang bisnis, jadi ya saya yang urus pelayanan semua. Baru saya cek and recheck. Ternyata jemaat yang ada itu bukan jemaat yang berakar di gereja itu. Tapi jemaat yang tadi. Nanti sore dia ada di Menteng. Siang dia ada di Grogol. Waduh. Hanya tiba-tiba ya, donatur yang mendonasi gereja itu dipanggil pulang sama Tuhan. Jadi segala sesuatu itu dikurangi. Karena jemaat itu datang tuh dibiayain, dikasih ongkos. Jadi ada yang dari kota Jakarta Utara Pak datang ibadah di Depok. Bagi saya itu tidak masuk akal. Masa dari Tanjung Priuk ibadahnya di Depok. Kan hitung-hitung naik kereta kan bisa gratis. Dulu kan kereta kan kalau petugasnya di peron depan, gerbong depan, kita ke belakang. Pas di stasiun dia ke belakang, kita turun lagi, kita ke depan. Bisa seperti itu, jadi ibaratnya gak perlu bayar karcis lah. Ya puji Tuhan ke gereja kan dikasih transport. Ini bahaya. Dan setelah saya tinggalkan, setelah donaturnya meninggal, lalu saya ambil keputusan saya mau merintis saja. Sekarang gereja waktu itu saya pernah diundang pergi khotbah, jemaatnya 25 orang. Gereja yang mungkin ini 3 kali lipat, 2,5 lah. Cuman 25 orang Pak yang beribadah. Waduh saya bilang, ini gak benar. Ini gak sehat seperti ini. Jemaat seperti ini gak sehat. Maka itu kita jangan ajarkan jemaat. Untuk jemaat yang tadi tidak mau berakar. Tidak mau bayar harga. Tidak punya komitmen. Nah ini bahaya. Gimana mau bertumbuh kalau tidak berakar? Paulus memberikan gambaran tentang suatu pohon itu. Satu pohon kalau ditanam dan kita pingin supaya nanti dia berbuah. Contohnya pohon mangga. Kita pingin kita tanam di halaman kita. Supaya berbuah sehingga kita mau makan kita nggak perlu beli. Tapi coba pagi ini Pak Gembala tanam di pekarangan. Besok pindahin lagi di tempat yang lain. Tiap hari pindahin. Mana dia mau bertumbuh? Amin. Gak akan bertumbuh. Kehidupan rohani kita juga demikian. Kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bertumbuh. Tingkatan yang pertama, sebagai orang yang sudah menerima Yesus harus berakar. Lalu yang kedua bertumbuh. Bertumbuh yaitu secara vertikal dan horizontal. Mulai belajar mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu harus menjadi dasar. Karena kalau dia sudah mengasihi Allah, maka otomatis yang lain itu akan mengeringi. Pak Gembala nggak perlu capek-capek. Ayo penginjilan, penginjilan. Dia udah bawa jiwa. Karena apa? Dia udah mengasihi Allah. Tapi kalau dia nggak bertumbuh ya, Pak Gembala ibaratnya ngomong-ngomong sampai mulut berbusa, lap lagi ngomong tetap sama. Saya bilang ke jemaat saya seperti itu. Dan saya Tuhan izinkan waktu dari tahun 2000 sampai 2010 saya sebagai seorang konselor.
Waktu itu khotbah di Radio Pelita Kasih dari Apolos, dari kampus saya. Dan saya, Pak Julius, pernah mungkin khotbah di sini, Pak Steven. Kami gantian, kami khotbah di Radio Pelita Kasih. Dan saya baru sekarang baru sadar. Karena kalau saya konseling orang lalu saya arahkan ke gerejanya. Di Jakarta Barat saya nggak pernah ambisi, ayo harus ke gereja saya. Enggak, ke gereja kamu. Di lingkungan tempat tinggal dia ada gereja yang terdekat, saya rekomendasikan ke situ. Oh sekarang saya rubah. Saya nggak mau, harus berakar. Kalau kamu di sana nggak nyaman, ayo kalau di sini nyaman, ayo berakar di sini. Bertumbuh di sini. Dan puji Tuhan itu jalan. Jadi yang kedua nih harus bertumbuh. Baru nanti langkah yang ketiga. Tingkatan yang ketiga itu berbuah. Tingkatan yang ketiga itu baru berbuah. Jadi dia harus berakar, dia harus bertumbuh, baru dia harus berbuah. Kalau berakar dan bertumbuh tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah berbuah, yaitu berdampak bagi orang, menjadi berkat bagi orang, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi keluarga. Tidak akan terjadi kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari hari ini yang mau kita renungkan. Kenapa kita tidak berakar dan bertumbuh dalam Tuhan? Alasan yang pertama yang saya temukan di sini di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua. Kita hanya baca ayat yang keempat saja. Alasan yang pertama kenapa kita tidak berakar dan bertumbuh serta berbuah di dalam Tuhan. Karena di dalam alasan yang pertama dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Kita baca yang keempatnya saja. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kenapa kita tidak berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan? Karena kita tinggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu gak ada lagi dalam diri kita. Yang tadi dalam Kolose, kamu yang telah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini gak ada lagi. Cinta mula-mulanya tuh sudah hilang. Kehilangan kasih mula-mula ini yang membuat kita tidak berakar. Semangat mula-mula ini yang membuat kita tidak berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Pengalaman pertama kita dengan Kristus inilah yang membuat kita harusnya terus maju. Tetapi karena ini hilang dalam diri kita. Jemaat yang ada di Wahyu tadi, jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, mereka setianya luar biasa. Mereka siap berkorban. Mereka siap bayar harga. Mereka apapun yang mereka lakukan, mereka enggak tanggung-tanggung. Tapi ayat yang keempat. Aku mencela engkau. Karena engkau meninggalkan kasih mula-mula. Jadi segala pelayanan hanya karena rutinitas. Apa yang dilakukan hanya karena sudah diprogramkan. Akhirnya kita tidak berakar. Coba para pengurus yang ada. Udah capek loh penginjilan bla. Di gereja udah waduh banting tulang sampai pulang. Kadang jam 1 baru sampai rumah. Terus Bapak Gembala bilang, aku menyalahkan kamu. Karena kerjamu tidak baik. Pasti kita kecewa. Nah Tuhan mencela jemaat ini. Karena apa? Kehilangan kasih mula-mula. Mari saudara, Alkitab katakan biarlah rohmu menyala-nyala dalam layani Tuhan. Rohmu jangan sampai padam hanya karena ada masalah. Rohmu jangan sampai padam hanya karena ada gesekan dan lain sebagainya. Kadang kita nggak mau melayani, malas kalau saya ke sana lihat si itu. Enggak mau pelayanan saya, enggak. Nah, jangan saudara.
kasih mula-mula kita. Tadi saya katakan, bagaimana apa pengalaman yang paling indah yang kita alami. Pengalaman indah yaitu, saya punya pengalaman indah waktu itu. Di kampus tahun 98, terus tahun 99 saya tamat S1. Tahun 98 saya itu pelayanan di gereja, ada satu gereja di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Waktu itu kerusuhan tahun 98 itu. Kerusuhan yang nggak boleh keluar, dan kami memang dikunci di asrama. Tapi karena cinta mula-mula saya di gereja besar, saya dikasih kesempatan untuk khotbah jam 6 pagi. Wah, ini saya masih mahasiswa tapi udah disuruh khotbah ini kan ini. Waduh, semangat ini. Waduh, gimana? Gak boleh pergi, gak boleh keluar asrama. Waduh, gimana ini? Tapi saya nekat. Saya nekat keluar asrama. Wow, koordinator asrama, wah kamu akan dikeluarkan. Saya siap keluar. Kamu akan tinggal di luar, gak masalah. Saya pergi pelayanan dulu. Saya pergi pelayanan. Memang pulang ya disidangkan tuh dia. Disidang, dipilih, dikasih opsi ya, untuk opsinya ya boleh tinggal di luar, sanksinya ketinggal di luar, kalau enggak diskorsing selama 1 bulan. Diskorsing selama 1 bulan pun ngepel dari lantai 1 sampai lantai 4. Saya siap. Cuci piring teman-teman asrama. Pagi, siang, malam siap saya lakukan. Yang lain sih saya lakukan, tapi yang satu yang cuci piring itu sekali saja teman-teman, gak usah parah ini piringnya gak bersih ini, piringnya sabun semua karena cuci saya cepat. 150 mahasiswa bisa 5 menit rantangnya beres, karena tinggal air gitu-gitu. Waduh, akhirnya gak jadi. Mulai dari situ saya punya komitmen, saya dimanapun Tuhan panggil saya akan pergi melayani. Mau khotbah kek, mau apa kek, saya akan pergi, yang penting itu untuk pelayanan. Sampai hari ini jam 1 pun orang panggil mau konseling, dia ada tunggu dimanapun saya pergi. Ada pernah satu mahasiswa, bukan di Apollos, bukan mahasiswa teologi, mahasiswa di Ukrida Pak, di Grogol. Siang saya lagi di mana? Lagi di rumah tuh nih. Dia mau terjun dari lantai 4. Terjun dari lantai 4 karena dia pengajuan proposal skripsinya ditolak terus. Padahal dia latar belakang ekonomi loh. Apa sangkut pautnya? Tiba-tiba masuk nomor telepon saya loh. Saya angkat, siapa ini? Aduh Pak, tolong. Iya, siapa dulu? Tolong. Aduh tenang dulu. Kenapa? Saya mau mati loh. Pokoknya dicerita dia mau terjun bla bla bla. Loh kenapa? Waduh tolong Pak. Ya sekarang gini, pelan-pelan, ayo mundur. Kamu di mana posisinya? Saya lagi di lantai 4 begini, menapasnya udah. Waduh, coba video call aja. Video call lalu saya waduh nggak boleh seperti itu. Mundur, pegang ini mundur saya. Instruksi dia mundur. Sekarang kamu tenang, saya segera ke sana. Mahasiswa ekonomi S1 dari Ukrida. Saya datang siang-siang ke kampusnya. Saya temui, lalu saya bimbing dia Pak. Dia ajukan judul 2, tidak diterima sama sekali. Akhirnya saya coba revisi. Sampai saya di dosen, tapi dosen saya spesifikasinya teologi. Ya. Jadi tidak apa-apa, saya coba belajar juga. Akhirnya saya bimbing dia, ajukan lagi, diterima sampai dia tamat, puji Tuhan ya. Sampai dia tamat ada dosen pembimbingnya, tapi saya juga ikut instruktur dia, bla bla dan lain sebagainya. Artinya begini, bahwa kasih mula-mula kita ini yang harus tetap kita jaga. Supaya setiap apa yang kita lakukan tuh berdampak bagi banyak orang. Pelayanan yang kita lakukan juga Tuhan hargai. Ini yang menjadi masalah. Kenapa kita tidak berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan? Karena ini. Tadi kita tinggalkan kasih mula-mula. Kehilangan kasih mula-mula ini akan membuat kita mundur dari Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak berakar dan bertumbuh dalam Tuhan? Karena kita kehilangan visi dari Tuhan. Kita kehilangan tujuan. Seperti jemaat Efesus tadi dalam kitab Wahyu.
Mereka melakukan segala sesuatu karena program. Karena udah tanggung jawab. Waduh gak enak deh dengan Pak Gembala. Wah udah gak enak udah ditugaskan. Mari saudara kita punya visi yang jelas. Punya tujuan yang jelas yaitu apa? Berdampak. Punya tujuan yaitu menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ini yang harus menjadi tujuan pelayanan kita. Tujuan kerja kita. Tujuan apa saja yang kita buat. Maka itu Paulus katakan, apa saja yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu itu dengan untuk Tuhan. Karena itu menjadi tujuan dalam kerja kita. Apa saja yang kita buat, mari kita punya tujuan yang jelas. Kalau kita melayani tujuannya apa? Kalau hanya untuk mencari popularitas, oh no, gak bisa. Kalau hanya untuk dikenal, oh, gak bisa. Tapi tujuan kita melayani untuk mempersembahkan yang terbaik itu bawa jiwa untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka saya percaya visi itu yang akan kita pegang terus. Walaupun jatuh dalam pelayanan pun kita akan tetap bangkit karena apa? Kita tahu tujuan kita jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita tidak berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan? Yang ketiga karena kita kehilangan jati diri. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 tadi. Status kita sebagai imamat yang rajani. Status kita sebagai umat yang dikasihi. Status kita sebagai umat kepunyaan Allah itu tidak lagi dalam diri kita. Status kita sebagai anak Allah gak ada lagi dalam diri kita. Kehilangan jati diri. Sehingga yang kita lakukan ya tadi. Asal-asalan, kita kerja juga asal-asalan, kita pelayanan juga asal-asalan, kita beribadah juga asal-asalan. Karena apa? Kehilangan jati diri. Mari saudara, dalam momen kebangkitan Kristus ini, Kristus telah memperbaharui jati diri kita. Dia menerima kita apa adanya. Seharusnya kita yang harus menanggung segala penderitaan itu. Tetapi Kristus ambil alih dan dia menanggung itu. Dia ingin supaya memulihkan kembali jati diri kita. Ingin supaya memulihkan kembali status kita. Maka itu Alkitab katakan, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Status kita. Jati diri ini yang mari kita pegang. Mari kita jaga supaya apa? Nanti kita berakar di dalam Tuhan. Kita akan semakin kuat. Sekalipun badai silih berganti, tantangan silih berganti, pergumulan silih berganti. Bahkan situasi-situasi bangsa yang kita hadapi hari-hari ini tidak memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Maka itu pertahankan jati dirimu. Itulah yang ketiga. Yang keempat, saudara, alasan yang keempat. Kenapa kita tidak berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan? Karena kita hanya jadi pengikut. Kita hanya jadi pengikut Tuhan. Kita tidak jadi murid yang sejati. Ada 3 tipe orang percaya. Tipe pedati. Kalau didorong-dorong baru datang gereja. Itu pedati. Pedati kan kalau didorong-dorong baru jalan loh. Di SMS, di WA baru datang gereja. Ayo komsel yuk, baru. Gak di WA sama gembala dia gak bakalan datang. Nah, itu Kristen pedati. Lalu yang kedua Kristen merpati. Wow, luarnya kelihatan, wow, keren. Cantik sekali, cakep sekali. Tapi dalamnya busuk. Dalamnya penuh iri hati. Dalamnya penuh kemarahan, kebencian. Ini Kristen merpati. Dan yang ketiga, Kristen sejati. Kristen sejatinya dia mau diapakan saja. Dia akan tetap komit. Dia akan tetap setia. Dia akan tetap maju. Karena apa? Dia benar, dia sungguh di hadapan Tuhan. Nah mari bagian yang keempat, alasan yang keempat. Kenapa kita tidak berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan? Karena kita hanya jadi pengikut
Kristus. Mari hari ini kita rubah paradigma kita. Kita bukan hanya jadi pengikut, tetapi kita mau jadi murid yang sejati. Karena kalau pengikut ya seperti kisah Yesus ketika melayani. Ya, banyak sekali berbondong-bondong ikut Yesus, ya. Orang berbondong-bondong ikut Yesus. Bapak Ibu bisa baca Yohanes, Matius, Markus. Dalam Injil-Injil ini diceritakan demikian. Berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Tetapi ketika Yesus katakan, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Wow, mulai mundur satu-satu. Ya, artinya apa? Kita jangan jadi jemaat yang nanti di sini enak kita datang. Gereja lagi pergumulan kita tinggalkan. Gereja lagi bermasalah kita tinggalkan. Jemaat lagi tidak bertumbuh dan sedang ada di dalam proses kita tinggalkan. Mari saudara, kita rubah konsep kita. Hari ini kita mau jadi pengikut, kita mau jadi murid yang setia. Murid yang mau siap bayar harga, murid yang mau berkorban, murid yang mau diapakan saja. Kita tinggalkan. Kalau selama ini kita hanya menjadi biasa-biasa, hari ini kita harus berubah menjadi jemaat yang luar biasa. Amin. Karena apa? Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu ini 4 alasan. 4 alasan kenapa kita tidak berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Karena yang pertama kehilangan kasih mula-mula. Yang kedua kehilangan visi dari Tuhan. Yang ketiga karena kita kehilangan tujuan, jati diri kita gak ada. Lalu yang keempat karena kita hanya jadi pengikut. Untuk mengakhiri kesaksian ini, mengakhiri firman ini ada satu kesaksian. Kisah nyata. Tahun 1920. Sekitar tahun 1920 saya sudah lupa. Ada satu keluarga di daerah Asap. Asap itu ada di satu kota terpencil di Cina. Ya. Di situ satu daerah itu dikenal dengan daerah yang sangat-sangat ateis. Sangat-sangat mereka hanya percaya kepada Baal-Baal. Mereka adalah ateis, belum kenal Tuhan sama sekali. Lalu pada tahun itu dikirimlah misionaris ke sana, ke daerah Asap itu. Jadi dari sana lambang kebanggaan dari satu keluarga itu ketika di keluarga itu dia punya kepala manusia itu berapa. Ada kerangka kepala manusia itu berapa. Kalau di rumah saya 10, lalu di rumah Bapak cuma 5, berarti saya yang ketuanya, saya gengnya. Nanti di rumah Pak Gembala 15, berarti Pak Gembala yang kepalanya. Nah di kampung ini seperti itu. Lalu tahun 1920-an sekian dikirimlah misionaris ke sana. Misionaris datang ke tempat ini. Mereka hanya mengabarkan Injil saja. Mau terima atau tidak terserah. Lalu mereka pulang. Lalu 2 tahun kemudian ada satu keluarga. Ada satu keluarga, suami, istri dan anaknya 2. Mereka terima Yesus. Mereka membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu kepala dari tua adat ini, kepala kampung itu tahu bahwa keluarga ini sudah percaya Yesus. Jadi tidak lagi percaya kepada kepercayaan mereka. Lalu datanglah pasukan bersama dengan ketua tadi datang ke keluarga yang sudah percaya Yesus. Lalu keluarga ini disiksa, keluarga ini dianiaya dan lain sebagainya. Lalu mereka diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan mau tetap percaya Yesus atau kembali kepada kepercayaan semula. Anaknya 2, mereka diikat, diperhadapkan di depan bapak dan ibunya. Sekarang pilih. Kalau percaya Yesus berarti anak kamu selamat. Percaya kembali kepada kepercayaan kita, agama suku berarti mereka selamat. Tetapi kalau kamu masih percaya Yesus, maka kepala mereka dipenggal. Lalu bapak sama ibu ini mereka gak ngomong. Mereka hanya
nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Langsung jat, kepala dua putrinya putus. Sekarang giliran ibunya. Sama juga. Ditanya, masih tetap percaya Yesus atau kembali ke agama kepercayaanmu? Kalau engkau masih percaya Yesus, maka istrimu mati juga. Tapi kalau kamu kembali kepada kepercayaan kita, maka kamu bisa menikah lagi dan punya anak. Lalu apa yang dia jawab? Mengikut, walau sendiri mengikut Yesus, walau sendiri mengikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Langsung psat, mati juga. Sekarang giliran bapak ini. Dia disuruh maju. Ayo, sekarang buat keputusan. Istri dan anak-anakmu sudah mati. Sekarang giliran kamu. Kalau kamu masih percaya Yesus, maka kamu akan mengalami hal yang sama. Tapi kalau kamu berbalik, maka kamu akan selamat. Lalu dia jawab, salib di muka, saya di belakang. Salib di muka, saya di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Psat, mati. Habis. 5 tahun kemudian, misionaris dikirim ke daerah ini. Dari kepala sukunya itu bertanya, kenapa dia mau mati buat Yesus? Kenapa dia mau tetap pertahankan? Siapa tuh Yesus? Lalu misionaris dikirim ke daerah ini. Dan hari ini, suku ini adalah penganut Yesus. Mereka semua percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mulai tadi antusias untuk melayani. Karena apa? Karena mereka mau menjadi murid yang sejati. Mereka mau mati hanya karena satu nama tadi, nama Yesus. Oleh karena itu jangan pernah ingkar apapun yang terjadi, saudara. Sampai hari ini, ya, daerah namanya Asapua adalah kekristenan terbesar sehingga merambat sampai Eropa dan lain sebagainya. Hari ini buat keputusan. Jangan kita hanya mau jadi pengikut saja, tetapi mari kita ambil komitmen menjadi murid yang sejati di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan siang hari ini dengan pujian tadi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Biar kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penyerahan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membawa kita masing-masing untuk lebih mengerti rencana Tuhan, lebih mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena yang terbaik dan yang terindah ketika kita ada dan bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Yesus. Amin. Keputusan. Ini keputusan kami Bapa. Mengikut Yesus. Ini komitmen kami. Keputusanku. Haleluya. Mengikut Yesus. Keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Keputusanku. Amin. Mengikut Yesus. Keputusanku.
Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita renungkan apa pesan Tuhan siang hari ini buat setiap kita. Tuhan mau pengalaman terindah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan. Tuhan mau kita harus berakar. Tuhan mau kita harus bertumbuh. Tetapi di dalamnya juga kita butuh komitmen. Tuhan mau komitmen kita. Tuhan mau kita ambil komitmen hari ini. Kita jangan jadi jemaat yang hanya mau ikut-ikutan. Jangan mau jadi jemaat yang hanya datang dan terus pergi. Tetapi mari kita mau ambil keputusan hari ini. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap berakar. Kami mau tetap bertumbuh. Kalau ini menjadi doamu di hadapan Tuhan, mari katakan di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau tetap di dalam Engkau. Kami mau berakar di dalam Engkau. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Buatlah kami menjadi pribadi yang kokoh Tuhan. Buatlah kami menjadi jemaat yang militan. Jemaat yang mau bayar harga. Jemaat yang mau berkorban. Jemaat yang mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Ini kami Tuhan. Kami mau tetap setia bagimu Tuhan. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terimalah kami Bapa. Haleluya. Oh syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur Engkau bahwa kami ada hari ini. Haleluya, Engkau baik. Ini kami Tuhan. Oh syukur bagimu Tuhan. Layakan kami Bapa. Oh Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biar setiap tangan-tangan kita adalah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kami menyerah total kepadamu Bapa. Kami pertaruhkan hidup dan pelayanan kami, hidup dan keluarga kami, hidup dan pekerjaan kami hanya untuk Engkau Bapa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap kami siang hari ini Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Engkau Bapa yang tahu setiap keberadaan kami. Engkau Bapa yang mengerti arti panggilan kami hari-hari ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kalau Tuhan dapati kami yang mengambil keputusan untuk hari ini sungguh-sungguh dan lebih lagi di hadapan Tuhan, maka Engkau teguhkan setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus Bapa, perkenananmu turun bagi setiap kami Bapa. Kalau hari-hari kemarin kami meragukan panggilan kami, maka hari ini biarlah ditetapkan Tuhan. Panggilan kami biarlah menjadi fokus. Kami terus maju, kami terus bangkit di dalam Engkau. Kami kembali kepada kasih mula-mula kami Bapa, untuk melakukan bagian-bagian yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi kami Bapa. Berkati pelayanan ini, gereja ini Bapa. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Perkenanan-Mu terus ada bagi pelayanan ini Bapa. Biarlah setiap kami, gembala yang ada, pengurus yang ada, semua jemaat Tuhan yang ada, biarlah hari ini kami mengambil komitmen. Kami mau siap bayar harga bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau siap berkorban bagi pekerjaan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan.
meteraikan firman-Mu siang hari ini Bapa. Haleluya. Kita semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan GBI BKP Aston. Salam saudara. Baik, pertama-tama atas nama gembala di sini beserta pengerja dan jemaat di sini, terima kasih Pak atas firman-Nya. Semoga Bapak lebih lagi dipakai beserta keluarga juga tetap dalam lindungannya. Baik, kita ke pengumuman sepekan ke depan gereja kita. Hari Selasa ada doa terobosan pukul 11 pagi. Hari Rabu jam 19 ada rumah doa via Zoom. Hari Kamis ada call eklesia onset di rumah Pak Wawa Jalan Jeruk Raya, Rumah 1. Dan hari Jumat ada Kul Daud onset dan ada online via Zoom di rumah Bapak Sitepu, dan Kul Yobel Glory online via Zoom. Dan hari Sabtu pagi jam 5 ada doa fajar via Zoom. Sorenya jam 5 sore ada Kul Kid via Zoom. Dan untuk ibadah raya kita untuk minggu depan kita adakan di Ruko Kenari THB, dimulai pukul 16 sampai jam 17.30, cuma sekali ibadah disertai perjamuan kudus. Itu aja pengumuman dari untuk kita di gereja kita. Waktunya kita menabur. Saya undang untuk kita berdiri, kan kita angkat persembahan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, di mana Bapak kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman ini akan menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Begitu juga Bapak, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus persembahan kami yang kami angkat di tangan kami Tuhan Yesus, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, supaya menjadi memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Begitu juga Bapak, kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan dan kuduskan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh, angkat kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkatimu, rumah tanggamu, suami istri, anak-anak, keluarga besar, ladang usahamu diperluas oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita di naungan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa dalam ibadah kita minggu ke depan. Tuhan Yesus berkati.